Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya ya teman-teman di mata pelajaran matematika kali ini. Sebelumnya ini saya buatkan sebuah video yang buat teman-teman untuk dipelajari lagi, karena ternyata besok saya ada jadwal untuk keluar kota, jadi saya menyiapkan video ini buat pembelajaran bagi teman-teman semuanya. Kemudian nanti untuk presensinya bisa minta tolong ke sekretaris atau mungkin ketua kelasnya, bisa di list, nanti bisa dikirim ke WA atau mungkin bisa ditulis, nanti besok dikirim ke ruang guru menemui saya ya. Oke, untuk mata pembelajaran kali ini, untuk materi kali ini kita akan mempelajari mengenai logaritma. Kemudian sebentar ya. Kemudian tujuan pembelajaran kali ini adalah peserta didik dapat menjelaskan mengenai definisi dari logaritma itu sendiri. Kemudian peserta didik dapat mengidentifikasi sifat-sifat dari logaritma. Sebelum masuk ke materi logaritma, di materi sebelumnya kita telah mempelajari tentang eksponen. Ya, di sini kita ketahui kalau eksponen itu adalah misalnya di sini ada 2 dimakan 2, maka itu hasilnya 4. Ini diartikan bahwa 2-nya ini dikalikan dengan 2 kalinya, jadi 2 dikali 2 hasilnya sama dengan 4. Begitu dengan sebelahnya ini namanya akar, dimana 4 kita akarkan dengan 2 itu hasilnya adalah 2 di sini. Lalu juga dengan seterusnya ya, di sini 4 kali 2 berarti 4 kali 4 sama dengan 16. Ini 2 pangkat 3 berarti 2 kali 2 kali 2 sama dengan 8. Kemudian juga jika kita akarkan 3 makanya hasilnya jadi 2. Oke, begitu saja untuk langsung kita masuk ke materi yang pertama, yaitu definisi dari logaritma sendiri. Definisi logaritma adalah misalkan A adalah bilangan positif yang tidak sama dengan 1, atau A itu di antara 0 dan 1, atau A itu lebih dari 1. Dan B adalah sebuah bilangan positif, yaitu B lebih dari 0. Maka A log B sama dengan C jika dan hanya jika A pangkat C itu sama dengan B, di mana A ini disebut sebagai bilangan pokok atau basis dari logaritma sendiri, yaitu seperti yang disebutkan sebelumnya, yaitu A di antara 0 dan juga 1, atau A ini lebih dari 1. Kemudian B-nya ini disebut dengan numerus dengan syarat B-nya lebih dari 0, atau B-nya ini merupakan bilangan yang wajib positif. Kemudian C-nya ini disebut dengan logaritma. Seperti pada tabel di bawah ini, untuk bentuk eksponennya dari 2 pangkat 5 sama dengan 32, ketika kita ubah menjadi bentuk logaritma, maka menjadi 2 log 32 sama dengan 5. Untuk hasil pangkat ini akan menjadi hasil dari logaritmanya itu sendiri untuk pangkat ini ya. Boleh juga dengan yang seterusnya, di sini 3 pangkat 2 sama dengan 9. Untuk hasilnya ini kita gabungkan dengan logaritmanya. 9 ini disebut sebagai numerusnya, kita anggap sebagai numerusnya. Kemudian untuk C-nya ini, yang C-nya atau pangkatnya ini kita sebut dengan hasil dari logaritmanya. Jadi untuk 3 pangkat 2 sama dengan 9, hasilnya jadi 3 log 9 sama dengan 2. Ini juga sama ya, 7 pangkat 0 sama dengan 1, maka 7-nya ini disebut dengan bilangan pokok atau basisnya. Kemudian logaritma 1-nya ini disebut dengan numerus, hasil dari eksponen ini disebut dengan numerus. Kemudian 0 atau pangkat dari 7 ini kita ubah jadi hasil dari logaritma itu sendiri. Oke, berikutnya kita masuk ke dalam sifat-sifat dari logaritma. Nah, sifat-sifat dari logaritma ini kita misalkan A lebih dari 0, berarti A ini merupakan bilangan positif, dan juga A ini tidak sama dengan 1, kemudian B-nya ini lebih dari 0, dari positif, C-nya juga lebih dari 0, M ini lebih dari 0, dan juga M-nya ini tidak sama dengan 1, di mana A, B, C, M, N ini adalah sebuah bilangan real. Maka dapat berlaku 8 sifat berikut ini, yaitu A log A sama dengan 1, ada A log 1 sama dengan 0, A log B pangkat N sama dengan N, A log B ini bisa kita ubah jadi ke depan N-nya, A log B kali C ini bisa kita ubah jadi A log B ditambah A log C. Kemudian untuk pembagiannya, A log B per C bisa kita ubah menjadi A log B dikurangi dengan A log C. Kemudian untuk yang keenam, A log A pangkat N kita bisa artikan sebagai N, karena A log N ini sama dengan 1. Kemudian A log B ini bisa kita ubah menjadi bentuk lain, menjadi M.
log B per M log A. M ini bisa biasanya ini kita ubah menjadi sesuai dengan apa yang ada di soal. Bisa kita merubah untuk bentuk A log B, kita ubah jadi bentuk C log berapa gitu. C log, jadi ini maka di C log B per C log A, jadi sama dengan 1 per B log A, atau sama dengan kebalikannya. Kemudian untuk berikut yang terakhir adalah A log B dikalikan dengan B log C sama dengan A log C. Ini bisa kita coret ya untuk B dan juga B bagian numerus dan juga basisnya bisa kita hilangkan jadi sisa A log C. Kemudian materi yang ketiga ada fungsi dari logaritma. Ini tambahan ya dari saya. Kemudian fungsi logaritma ini bisa untuk pengertiannya dengan bilangan pokok A atau A lebih dari 0 atau dan A tidak sama dengan 1 adalah fungsi yang memiliki bentuk umum. Y sama dengan fx sama dengan A log x. Fungsi Y sama dengan fx sama dengan A log x merupakan fungsi inverse dari fungsi eksponen Y sama dengan fx sama dengan A pangkat x. Nah, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan pada fungsi logaritma ini. Yang pertama adalah A adalah bilangan pokok atau basis bagi fungsi fx sama dengan A log x dengan ketentuan A-nya lebih dari 0 berarti positif, dan A tidak sama dengan 1, atau dalam kurung ini A-nya itu antara 0 dan 1 atau A-nya lebih dari 0. Kemudian daerah asal atau domain dari fungsi ini, dari fungsi fx sama dengan A log x adalah daerah fungsinya x terletak sedemikian hingga x lebih dari 0 dengan x elemen dari bilangan real. Kemudian daerah hasil atau range dari fungsi fx ini adalah y tidak terletak sama dengan y adalah elemen dari bilangan real. Seperti itu. Jadi untuk bilangan y-nya ini kita bisa, nanti ada contohnya tadi, untuk bilangan y-nya bisa berupa negatif ya. Kemudian langsung saja yang masuk ke contoh soal. Nah, di sini ada beberapa contoh. Yang pertama adalah berapakah hasil dari 2 log 8 ditambah 2 log 4. Kemudian yang kedua ada diketahui 3 log 4 sama dengan A dan 3 log 5 sama dengan B. Kemudian kita menentukan nilai dari 8 log 20 dalam bentuk A dan B. Ini merupakan penerapan lanjutannya dari logaritma tadi. Kemudian yang terakhir adalah kita akan menggambarkan grafik fungsi dari Y sama dengan fx sama dengan Y fx sama dengan 3 log x. Nah, untuk pembahasannya nanti akan saya tuliskan saja ya. Setelah ini akan Oke, berikutnya kita akan masuk ke dalam latihan soalnya. Untuk soal yang pertama, di sini kita ketahui ada 2 log 8 kita tambahkan dengan 2 log 4. Nah, seperti ini ya, teman-teman. Nah, dari sini kita bisa menggunakan salah satu sifat dari logaritma tadi yang sudah dijelaskan. Karena ini ditambah, maka kita bisa langsung masukkan menjadi 2 log 8 dikali dengan 4. Nah, dari sini kita kan tahu kalau 8 dikalikan 4 itu adalah 32. Nah, sementara kemudian untuk 32 itu merupakan hasil dari 2 kita pangkatkan dengan 5. Nah, dari sini kita bisa langsung menemukan jawabannya nih. Karena 2 log 2 itu adalah 1. Kemudian di sini kita pangkatnya adalah 5, maka 1 dikalikan dengan 5, maka hasilnya adalah 5. Jadi untuk 2 log 8 ditambah dengan 2 log 4 itu adalah 5 hasilnya. Oke. Berikutnya tadi untuk soal yang di atasnya. Di sini ya. Untuk soal yang nomor 2 tadi diketahui untuk 3 log 4 itu adalah A. Dan juga untuk 3 log 5 itu adalah B. Nah, dari sini kita akan menentukan 8 log 20 dalam AB itu berapa sih? Nah, langsung kita kerjakan saja ya. Untuk kita ketahui lagi tadi 8 log 20 ini dapat kita jabarkan menjadi sebentar. Karena di sini adalah 3 log dan juga 3 log, kita akan jabarkan jadi 3 log 20 dibagi dengan 3 log 8. Gitu. Nah,
20 ini dari mana? Dari 20 dari X-nya ini, sementara 8-nya ini kita dapatkan dari yang di atasnya. Oke. Berikutnya dari sini kan kita sudah ketahui nih untuk 3 log 20 dan dibagi dengan 3 log 8. Kita bisa pecahkan menggunakan sifat logaritma seperti yang di atas ini tadi. Kita bisa ubah 3 log 20 menjadi 3 log 4 kali 5. Yang di bawah kita bisa ubah menjadi 3 log 4 dikalikan dengan 2, seperti itu. Kemudian dari sini kita bisa menggunakan sifat lainnya dari logaritma itu. Kita ubah menjadi 3 log 4, karena dikali menjadi ditambah 3 log 5. Yang di bawah juga sama ya, 3 log 4 ditambah karena di 2 jadi 3 log 2. Nah, setelah ini kan kita ketahui nih untuk 3 log berapanya ini ada di sini, maka kita tinggal masukkan saja. Kita substitusikan 3 log 4 itu sama dengan A, kemudian 3 log 5 sama dengan B, kemudian 3 log 4 ini sama dengan A, dan untuk yang terakhir 3 log 2. Nah, karena di sini tidak ada 3 log 2, maka kita bisa menggunakan yang diketahui di atasnya ini 3 log 4 sama dengan A. Karena di sini 3 log 2, maka kita bagi 2A-nya. Seperti itu. Kemudian kita kalkulasikan sehingga hasil akhirnya menjadi 2A ditambah dengan 2B per 3A. Seperti itu. Kemudian untuk yang soal yang ketiga, kita tulis di sini saja. Kita akan melukiskan sebuah grafik dari fungsi fx sama dengan 3 log x. Nah, gimana sih cara kita untuk mengetahui masing-masing kalau kita ingin menggunakan mengetahui grafik atau kita hanya melukiskan sebuah gambar dari sebuah fungsi, maka kita harus mengetahui sumbu x dan juga sumbu y-nya. Nah, di sini kita bisa menggunakan secara langsung saja. Kita buat tabelnya untuk ini tabel x, nilai x-nya, dan juga nilai untuk nilai y-nya. Karena untuk mempermudah seperti di contoh sebelumnya, kita akan menggunakan nilai y yang bagus saja, yang bulat, agar lebih gampang untuk hitungnya. Maka di sini kan karena ini pangkatkan dari 3 log, maka untuk x-nya kita akan menggunakan hasil dari perpangkatan pangkat 3, seperti 3 pangkat 1, 3 pangkat 2, 3 pangkat 3, dan seterusnya. Nah, kemudian untuk x-nya di sini berarti karena kita akan mulai dari negatif, maka ini akan jadi 1/9. 1/9 itu sama dengan 3 pangkat ini sama dengan 3 pangkat negatif 2, maka di sini y-nya adalah negatif 2. Dan seterusnya di sini ada 1/3, maka di y-nya ini negatif 1 karena 1/3 nilainya adalah 3 pangkat negatif 1. Kemudian setelah ini kan 0. Nah, berapapun yang di sini kan adalah menjadi 1. Berapapun perpangkatan dilakukan oleh angka 3, jika hasilnya 1 adalah 0. Kemudian untuk yang satu ini kita bisa pakai 3 log 3 di 1, dan seterusnya ya 3 log 9 ini jadi 3 pangkat 2 ada 2. Kemudian 9 kali 3 itu 27 ini sama dengan 3 pangkat 3, jadi 3 log 3 pangkat 3 itu adalah 3, dan juga seterusnya. Nah, berikutnya untuk melukiskannya nanti kita akan menggunakan GeoGebra saja ya, agar bisa lebih paham lagi untuk memasukkan kemana saja sih untuk nilai x dan juga y-nya ini ke dalam grafik yang akan kita gunakan nanti. Oke, kita akan lanjut ke GeoGebra-nya. Let's go. Oke, berikutnya kita akan masuk ke dalam melukis fungsi dari 3 log x tadi ya teman-teman di soal. Di sini saya pakai bantuan dari GeoGebra.
untuk membuat grafiknya tadi. Pertama kita tuliskan dulu tadi pasangan X, Y nya. Di sini ada 1/9, negatif 2. Jadi yang pertama, ini saya tulis dulu untuk semuanya. Oke, di sini ada 6 buah titik, yaitu dari titik A, B, C, D, E sampai dengan titik F yang berada di ujung sini ya teman. Oke, kemudian dari titik ini kita akan coba cek apakah grafik dari 3 log X ini melewati semua titik-titik ini, apakah sesuai atau tidak ya teman. Kita coba cek. Oke, ternyata sesuai ya. Jadi dari titik-titik ini ada pada garis ini. Jadi sesuai ya dengan 3 log X nya ini pada lintasannya titik-titiknya ini dari A, B, C sampai dengan F. Oke. Nah, untuk garis yang lintasannya ke bawah ini aslinya ini tidak berhimpitan ya teman-teman dengan sumbu Y nya, tetapi ini seperti mendekati. Ini akan jadi sejajar. Jika kita zoom akan sejajar, ini kita zoom. Jadi untuk garis yang ke bawah ini itu tidak berhimpitan dengan sumbu Y nya atau nempel dengan sumbunya itu, enggak ya. Kemudian kemudian untuk jika nilai dari X nya ini bertambah besar, maka nilai dari 3 log X tadi fungsinya ini juga menjadi bertambah besar. Akan tetapi pertambahan dari nilai Y nya ini akan jauh lebih lambat di sini. Untuk Y nya ini hanya bertambah dari kita min 2 ke min 1, kemudian ke 0, kemudian ke 1, sementara untuk X nya ini dari 1/9 ya di sini ya, 1/9, kemudian di sini ada 1/3 ke 0 ke 3. Ini cukup jauh ya untuk perbedaan dari sumbu X nya. Kemudian untuk fungsi logaritma ini dinamakan fungsi monoton naik, karena grafik ini berangkat dari sini, dari bawah ini, dari awalnya dari A menuju ke F ini, ke atas dari pojok kanan. Nah, ke F ini ya teman-teman. Atau jika saya, nah seperti ini, dari tempat ini kita berangkat ke sini. Jadi ini dinamakan fungsi monoton naik. Kemudian grafik fungsi ini memotong di sumbu X di titik 1,0 di sini. Ini adalah titik potong dari grafik ini dengan sumbu X nya. Kemudian grafik ini akan selalu berada di sebelah kanan dari sumbu Y karena grafik ini tidak akan pernah memotong dari sumbu Y ini. Seperti yang saya sebutkan tadi, untuk kalau di ke bawah ini tidak akan memotong atau berhimpitan dengan sumbu Y nya, akan tetapi hanya mendekati dengan sumbu Y saja. Kemudian untuk fungsi ini kita terdefinisikan untuk X lebih dari 0 dan juga X nya ini elemen dari R, sehingga untuk domain dari fungsi ini adalah X terletak sedemikian hingga X lebih dari 0 dan juga X nya ini elemen dari bilangan real. Kemudian untuk range nya atau hasilnya ini ada di sumbu Y nya. Kita dapat simpulkan untuk range F nya, range fungsinya yaitu Y terletak sedemikian hingga Y elemen dari R, karena ini semuanya ikut ya dengan real. Kalau ini kan lebih dari 0, X nya lebih dari 0 semua. Dari sini X nya ini positif semua. Untuk Y nya ini negatif juga masih ikut masuknya. Kemudian fungsi logaritma ini bisa kita sebutkan sebagai fungsi bijektif atau fungsi yang berkorespondensi satu-satu. Itu dapat kita lihat dari titik-titik yang kita udah temui tadi. Ini ada 1,1/9 pasangan dengan negatif 2, 1/3 pasangan dengan negatif 1, 1 dengan 0. Nah, ini tidak ada pengulangan dari angkanya ya, mungkin hanya 1 dan 1 ini, tapi kan ini berbeda sumbu. Untuk yang depan ini sumbu X, yang ini sumbu Y, sementara sumbu Y nya ini beda semua ya, untuk X nya juga beda semua, sehingga ini dapat kita sebutkan sebagai fungsi yang berkorespondensi satu-satu atau merupakan fungsi dari bijektif. Oke, seperti itu saja untuk materi yang dapat saya sampaikan dalam video kali ini.
Kemudian ini untuk penugasannya teman-teman, nanti kalian bisa buka buku paket halaman 79 hingga 81. Nah, untuk pengumpulannya nanti bisa koordinasi dengan ketua kelasnya. Bisa kalian kumpulkan pada pertemuan berikutnya saja ya teman-teman. Atau pertemuan berikutnya kita langsung koreksi saja. Jadi ini bisa kalian kerjakan di kelas maupun di rumah. Seperti itu. Mungkin itu saja dapat saya sampaikan dalam video kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf karena tidak bisa hadir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.